Di sini Arafat Marwalana mau mewawancarai tentang Candi Banyunipa yang sudah bersama saya narasumber kita yaitu Ibu siapa di sini? Ya, Sinta di Prasasti dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Ya, beliau yang akan memberikan informasi mengenai Candi Banyunipa. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat Candi Banyunipa menjadi situs sejarah yang penting di daerah ini? Candi Banyunipa ini menjadi salah satu candi yang penting karena dia memang ditemukan di lokasi yang namanya kalau cara Belanda itu dataran Serokeduk atau Prambanan Badan Selatan. Ya. Jadi di sana itu cukup banyak temuan candi, salah satunya Candi Banyunipa ini. Dan keunikannya lagi adalah tidak semua sumber Belanda nyebut tentang candi ini. Jadi ada seperti Izerman itu nggak ke sana, terus Burmun juga nggak ke sana. Jadi kita ketika mencari data tentang Banyunipa ini juga agak, ini yang ke sana siapa ya? Kok ternyata adanya datanya dari Hopperman sama Verbeek, kemudian terakhir Krom itu, terus baru ROD dan ROC. Terus bagaimana sejarah penemuan Candi Banyunipa dan siapa yang pertama kali menemukannya? Candi Banyunipa ini saya katakan tidak ditemukan ya, tapi bahasanya mungkin tercatat dan ditemukan kembali begitu ya. Jadi catatan yang paling tua nyebut tentang Banyunipa ini yaitu NV Hoppermans itu sekitar 1864, jadi abad 19 pertengahan. Ya, itu penemuannya adalah ketika ada proses perluasan perkebunan. Jadi di daerah Sorogeduk yang saya katakan Sorogeduk itu sebenarnya ini ya daerah Prambanan yang sekarang masih Prambanan. Jadi masuk Bokoharjo, Madurjo itu dulu bahasanya redaksinya di catatan Belanda adalah dataran Sorogeduk. Nah, itu ada perkebunan. Nah, salah satu penemunya adalah H.E. Dorpal, itu pemilik tanah di sekitar situ yang akan memperluas perkebunannya. Jadi ada perkebunan tebu, nila, tembakau juga kalau nggak salah, itu akan memperluas perkebunan. Dia survei kan ke berbagai lokasi. Nah, dia nemu reruntuhan candi beserta 7 gundukan. Hanya itu deskripsi yang disampaikan waktu itu. Kemudian baru nanti di beberapa laporan yang lebih baru lagi seperti catatan ROD dan ROC itu ada intinya masih mulai ada ketertarikan nantinya ya. Jadi Belanda itu awalnya nemukan, terus nanti dia nyatet, terus nanti di setelah abad 20 itu baru mulai muncul upaya pemugaran. Jadi mulai muncul idenya, ini gimana sih bentuk candinya? Nah, seperti itu. Terus apa makna arsitektur atau ornamen yang terdapat di Candi Banyunipa? Candi Banyunipa ini adalah candi Buddha ya Mas. Jadi ada beberapa relief yang mungkin sedikit berbeda dengan candi Hindu misalnya. Karena ini misalnya ada yang paling populer di Banyunipa itu adalah relief Hariti. Hariti itu ada di pintu, kalau kita masuk lorong pintunya itu di kanan apa kiri saya agak lupa, tapi ada relief perempuan yang menggendong beberapa anak. Cuman reliefnya itu tidak utuh ya, karena sudah sebagian aus. Hariti itu kalau di Buddha dia masuk dalam mitologi Dewi Kesuburan juga gitu. Tapi ya ceritanya adalah tentang seorang raksasa yang kemudian hobinya menculik anak, kemudian dia istilahnya itu mendapat pencerahan dari Buddha. Dia kemudian akhirnya menjadi justru menjadi simbol penyayang anak kecil gitu. Itu dari Hariti. Jadi hanya ada di Banyunipa dan di Candi Mendut Magelang. Magelang. Itu adanya di situ. Jadi ini yang menunjukkan pentingnya keunikannya Candi Banyunipa itu di situ reliefnya. Terus dari peran Candi Banyunipa dalam kehidupan spiritual atau budaya masyarakat pada masa lampau? Kalau di masa lampau fungsi candi itu semuanya jelas ya. Jadi sebagai wihara atau kuil. Nah, karena dia Buddha kan berarti wihara. Ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan asumsi yang beredar di masyarakat sepanjang abad 19. Jadi zaman 1800-an, 1700-an kita mencatat, kita membaca beberapa laporan Belanda, laporan Inggris itu selalu menyebut candi itu adalah cungkup atau makam. Itu karena mereka yang memberi makna adalah bukan orang yang membuat candi. Tetapi di abad 20 itu ada sebuah penelitian dari arkeolog yaitu Pak Sukmono itu menyampaikan bahwa candi fungsi dan artinya dan pengertiannya. Nah, fungsi candi adalah sebagai tempat ibadah atau kuil. Jadi bukan sebagai makam. Penyebutan sebagai makam itu diberikan oleh masyarakat jauh sebelum
sesudah candi itu berdiri ditinggalkan, kemudian candinya kan nggak terawat. Ya. Contoh nih, masyarakat yang baru yang nggak ngerti candinya itu untuk apa, mereka datang baru dan menghuni sekitar candi itu biasanya nggak tahu fungsi candinya apa. Akhirnya mereka nyebut itu tempat keramat, itu makam. Jadi mereka memberikan makna baru. Jadi beda ya, yang makam itu adalah candi makam itu adalah pengertian masyarakat yang dahulu. Sementara kalau penelitian arkeologi yang sekarang sudah membuktikan candi adalah sebagai kuil atau tempat Buddha kalau yang di kalau aslinya. Berarti candi itu buat ibadah itu ya. Iya. Hmm. Lanjut, dari segi sejarah, adakah hubungan antar Candi Banyunipa dengan kerajaan atau peradaban besar pada masa itu? Kalau kita melihat pada ini ragam bangunan dan dugaan kapan dia berdiri, candi ini diduga memang berdiri di masa Mataram kuno. Hanya saja kelemahannya adalah kita tidak memiliki data prasasti dari pendirian candi itu nggak nyampe ke kita. Nah itu yang jadi masalah ya, karena kita di arkeologi atau sejarah itu selalu based on data. Kalau nggak ada datanya, kalau sekarang itu nggak ada bukunya, nggak ada catatannya, itu kan susah menjelasin. Nah itu kendalanya. Nah akhirnya kita berpatokan pada yang tadi sudah sempat saya sebut bahwasanya daerah sekitar Candi Banyuwangi itu memang cukup banyak candi yang diduga berasal dari masa Mataram kuno. Karena dugaan bangunannya, ragam hiasnya itu juga menunjukkan kalau kira-kira dia dari masa Mataram kuno. Itu yang paling aman, walaupun Mataram kuno itu berlangsungnya panjang dari masanya Panangkaran sampai Balitung itu kan hampir berdua abad kalau misalnya. Cukup panjang ya, tapi kita nggak bisa mastiin yang bangun itu bangun raja siapa gitu kan, nggak bisa mastiin karena nggak ada datanya. Terus, apa yang menjadi tantangan utama dalam konservasi dan pelestarian Candi Banyunipa? Kalau pada Candi Banyuwangi sebenarnya hampir sama dengan semua candi yang ada di Jawa ya. Candi itu kan selalu berada di ruang terbuka. Ya. Jadi batu-batunya itu mesti selalu kehujanan ya, kena panas matahari. Nah itu juga berdampak pada batunya tadi. Jadi ada penggaraman karena tingkat kelembabannya itu penggaraman, guna tumbuh lumut dan sebagainya. Nah itu konservasinya dilakukan secara periodik. Jadi kami melakukan konservasi atau pembersihan itu periodenya misalnya bisa dalam setahun 3 atau 4 kali. Itu untuk melakukan pembersihan lumut, kemudian mencegah tumbuhnya lumut itu agar tidak merusak batu candi. Berarti itu dijaga banget ya batunya? Iya, iya. Itu jadi salah satu tugas kami di BPKA. Jadi kami menempatkan namanya juru pelihara di candi-candi itu. Nggak hanya Candi Banyuwangi juga banyak candi yang lainnya yang bertugas untuk membersihkan. Jadi ada pembersihan mekanis kering yang disapu biasa, terus ada nanti mekanis kemis itu berarti dia pakai bahan tertentu yang sifatnya mencegah lumut agar tidak cepat tumbuh seperti itu. Terus, sejauh ini penelitian atau penggalian apa yang sudah dilakukan di sekitar Candi Banyuwangi? Kalau akhir-akhir ini belum ada, sudah tidak ada ya. Jadi gini, candi itu kan ditemukan di abad 19 pertengahan. Ya. Kemudian dia mulai ditukar mulai digali untuk mengetahui detail bagaimana bentuknya tadi, seperti yang saya sebut di awal tadi ya. Belanda menemukan, kemudian di awal abad 20 yaitu sekitar tahun 1930-40 itu dilakukan proses penggalian. Nah orang Belanda kan pengen tahu, kepo tentang bentuk candinya itu kayak gimana sih gitu. Nah itu akhirnya mereka melakukan penggalian di sekitarnya untuk mengetahui strukturnya seperti apa, terus bentuk atasnya seperti apa. Jadi candinya itu ketika ditemukan runtuh ya, jadi posisi tidak seperti sekarang. Itu hasil pemugaran. Nah di tahun 40 sampai 62. Jadi setelah proklamasi juga masih dilakukan proses penggalian tadi. Kemudian ada pemugaran tahap kedua. Nah itu selesai sampai 1978. Hasilnya ya seperti yang sudah Mas lihat sekarang ini. Terus, bagaimana Candi Banyuwangi dapat berkontribusi pada pariwisata dan pendidikan lokal? Itu menjadi memang menjadi salah satu program yang juga dalam beberapa tahun terakhir ya. Jadi kita mencoba merangkul masyarakat agar merasa memiliki pada candi. Jadi kita menghindari kalimat gini, aku masyarakat yang living ya, tinggal di sekitar candi yang bilang candi itu kan bukan punya kami nggak harus menjaga. Kami menghindari seperti itu.
Walaupun di candi itu memang ada dipagar, terus ada juru pelihara khusus, tapi kami berharap masyarakat tetap merasa memiliki, oh candi ini adalah kebanggaan dari desa kami. Nah, gitu. Jadi dia bisa menjadi potensi wisata. Nah, yang kami lakukan adalah dengan merangkul komunitas yang ada di sekitar situ, mulai dari komunitas ini kerajinan itu kami juga ikut serta mendampingi pemberdayaan masyarakat, Mas. Jadi itu salah satu program kami di sekitar tahun 2010 sampai 2020-an ya, kalau saya juga sudah berjalan gitu. Jadi ada beberapa program yang kami dekatkan dengan mereka. Salah satunya pembuatan apa namanya ini joglo yang di tengah itu juga itu programnya ini juga apa istilahnya uh, apa ya namanya bagian dari pemberdayaan masyarakat yang kami kembangkan. Jadi kami mendampingi masyarakat sekitar situ agar membangun apa ya UMKM lah ya. Jadi di sana untuk ikut serta memberdayakan candinya. Oh, Pemanfaatan, pemanfaatan candi. adakah ritual atau kegiatan budaya yang masih dilaksanakan di sekitar Candi Banyunipa hingga saat ini? Kalau itu candi itu masih sering dipakai untuk ibadah juga, tapi mereka tentu berizin ya kami. Kalau untuk kegiatan ibadah gitu. Kalau untuk kegiatan yang lainnya saya kira apalagi yang non spiritual atau profan ya melibatkan masyarakat biasanya. Kayak dulu kan sebelum covid itu ada apa kayak car free day gitu ya di sana kan Ya, ya. Terus setelah covid kayaknya belum bisa bangkit lagi. berarti minta perizinan dulu kalau mau ke situ. Kalau ibadah ya, tapi kalau pemanfaatan ya biasanya juga iya sih pemanfaatan biasanya menghubungi kami untuk terkait dengan perizinan pemanfaatan. Terus kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Apa yang diharapkan untuk masa depan Candi Banyunipa baik dari segi konservasi maupun pengembangan pariwisata? Kalau kita mungkin kalau konservasi kami tentunya berharap dengan secara periodik melakukan konservasi tadi candinya tetap lestari ya. Namun untuk apa untuk pengembangan pariwisata itu saya kira memang harus melibatkan masyarakat yang di sekitar. Jadi agar masyarakat itu juga merasa diuntungkan dengan candi tadi. Jadi gitu teman-teman, sedikit bicara tentang Candi Banyunipa. Terus terima kasih banget ya Bu ini udah Ya, bantu tugas P5-nya. Semoga candinya ya tetap ramai dikunjungi gitu ya Mas. ramai dikunjungi. Terus apa ya? Ya, kita lestari. Ya, terima kasih atas kunjungannya adik-adik semuanya. Ya, Semoga walaupun tidak ada tugas tetap bisa berkunjung ke candi. Jadi jangan hanya Candi itu, nanti ke candi yang lainnya. Ke yang di Bantul itu ada Patung Kaya, Candi Gantungan, itu ada candi di sana. Ya, jadi seringnya begitu ke candi ya untuk mengenal leluhur kita. Gitu.